Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Maris Prastayo dengan NIM 231911. Jadi di beberapa perhatikan penerapan algoritma greedy dalam permainan blockchain. Jadi kena latar belakang, jadi permainan mobile khususnya mobile game saat dimainkan sebagai budaya modern di berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Nah, puzzle game menantang pemain untuk menyelesaikan masalah dengan menyusun pertolongan agar papan terisi penuh dan mendapatkan skor. Nah, Block Quest sendiri adalah puzzle game di mana pemain akan menyusun potongan-potongan yang diberikan secara random oleh sistem yang akan disusun pada board berukuran 8 kali 8. Jadi tujuan permainan ini adalah menghasilkan puzzle yang diisi baik secara vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan skor. Jadi algoritma greedy ini sangat ideal untuk block blast karena lebih mengambil secara cepat dan efisien serta beroperasi dengan memilih solusi yang optimal dan struktur. Baiklah saja ke tujuan dan ruang masalah. Adapun tujuan yang saya akan bahas, jadi yang pertama mengevaluasi efektivitas algoritma greedy dalam mencari langkah optimal dan meningkatkan skor pemain. Dua, menganalisis kelebihan serta kekurangan algoritma greedy saat dilakukan permainan ini. Dan rumusan masalahnya itu bagaimana penerapan algoritma greedy untuk mencari yang optimal dan bagaimana efektivitas algoritma greedy dalam meningkatkan skor permainan. Dan yang terakhir ada apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja algoritma ini. Jadi langsung saja masuk ke landasan teori. Jadi algoritma, teknik algoritma dan algoritma greedy. Jadi algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan struktur dalam menyelesaikan permasalahan yang disediakan. Jadi adapun hmm, eh, karakteristik algoritma sendiri itu fitness atau keterbatasan, kedua definiteness atau kepastian, tiga input atau masukan, empat output atau keluaran, dan yang terakhir ada efektivitas atau efektivitas. Nah, algoritma greedy adalah algoritma yang bersifat heuristik dan urutan logis disusun berdasarkan langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis. Jadi, algoritma greedy ini, prinsip greedy sendiri merupakan metode paling populer untuk menentukan solusi optimum dalam persoalan optimasi dengan menunjuk solusi langkah per langkah. Jadi konsep permainan block based dan penerapannya, yaitu permainan block based merupakan permainan yang menantang pemain untuk menyusun sebuah potongan puzzle yang akan diletakkan dalam board game yang membentuk grid dengan ukuran 8 kali 8. Dan penerapannya sendiri, jadi algoritma greedy berfungsi dengan selalu mengambil pilihan terbaik yang saat ini tanpa memikirkan jangka panjang, di mana langkah greedy di setiap putaran itu mendapatkan daftar posisi yang memungkinkan, dua menghitung skor secara instan, tiga pilih nilai tertinggi, dan empat menyoroti optimal. Dan yang terakhir itu analisis kompleksitas waktu. Jadi kompleksitas waktu sendiri merupakan jumlah waktu yang digunakan oleh algoritma untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kompleksitas waktu dinyatakan dalam notasi Big O. Langsung saja masuk ke dalam metode. Yang pertama ada analisis peraturan permainan, di mana peraturan permainan ini sangat penting untuk kita analisis terlebih dahulu sebelum menerapkan algoritma ini. Jadi kedua ada pengembangan algoritma greedy. Dengan menerapkan algoritma greedy ini di dalam permainan ini, kita dapat menyelesaikan dengan tepat. Dengan ketiga ada implementasi pada program. Dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai, kita dapat mengimplementasikan program ini dengan benar. Yang keempat ada simulasi dan pengujian. Jadi mensimulasikan algoritma greedy ini pada permainan dan mengujikan apakah efektif ataupun tidak pada permainan tersebut. Dan yang kelima ada analisis kinerja algoritma. Dengan menganalisis kinerja algoritma, kita tahu bagaimana kelebihan dan kekurangan pada saat algoritma greedy ini diterapkan pada permainan. Yang keenam ada mengevaluasi. Nah, evaluasi sendiri, kita mengevaluasi apakah sudah algoritma greedy ini dengan benar mengevaluasi diri sendiri saat uh, diterapkan pada permainan blockchain ini. Langsung saja masuk ke konsep algoritma greedy. Jadi algoritma greedy adalah algoritma heuristik dengan urutan menyelesaikan masalah ini adalah metode populer untuk optimum
ke optimasi. Jadi setelah diterapkan sendiri, ada pun kelebihan dan kekurangan yang didapatkan. Yang pertama adalah sederhana dan mudah diimplementasikan serta mudah dimengerti. Kemudian cepat dan efisien dengan kapasitas waktu yang relatif rendah karena tidak mempertimbangkan jangka panjang. Dan selanjutnya yaitu efisien untuk masalah lokal terutama pada papan masih kosong. Dan yang terakhir ada cocok untuk simulasi otomatis. Dan ada pun kekurangannya yaitu yang tidak selalu memberikan solusi optimal secara global karena hanya mencari keuntungan jangka pendek. Terus mudah terjebak dengan situasi suboptimal, terutama saat papan mulai terus penuh. Dan tidak fleksibel untuk pertemuan puzzle kompleks dan tidak memfasilitasi observasi sisa. Dan keputusan lokal dapat menghambat langkah berikutnya yang menyebabkan permainan berakhir dengan cepat pada saat itu. Baik, langsung masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi, beberapa yang dapat dihasilkan yaitu berupa sebuah algoritma yang telah disiapkan, yaitu yang algoritmanya sebagai berikut, yaitu menerapkan langkah-langkah dengan menyiapkan papan dengan berukuran n kali n dalam keadaan kosong ataupun yang sudah terisi, di mana n kali n di sini disesuaikan dengan 8 kali 8. Kemudian menyiapkan tiga blok secara acak yang bisa dipilih dan permain dan seluruh giliran, di mana ini sebenarnya akan disediakan oleh pada sistem secara otomatis. Kemudian mengatur variabel max score menjadi 0 dan persen menjadi 0. Setelah itu, permainan belum berakhir, lakukan langkah-langkah mengatur variabel. Terus untuk mengatur kelompok terjadi pilihan, langkah simulasi pemasangan blok siapa posisi yang sah pada hitungan. Hitung poin, dan jika nilai mendapatkan lebih dari max score, maka simpan nilai. Yang keempat adalah apabila jika terbaik menemukan best move, tidak sama dengan 0, maka letakkan blok itu. Terus jika tidak terlambat pada posisi memungkinkan untuk meletakkan salah satu dari tiga blok, maka permainan akan berakhir. Selanjutnya, kembali ke langkah kedua untuk memperoleh permainan belum berakhir. Setelah permainan berakhir, tunjukkan total skor dan langkahnya. Langsung saja kita masuk ke visualisasi akhir, visualisasi hasil. Baik, ini adalah visualisasi papan dari permainan blok base sendiri yang diberikan. Di mana di sini saya menyatakan yang terisi itu dengan angka biner, yaitu satu dan kosong, di mana ini yang terisi dengan satu, dan yang kosong ini adalah yang tidak terisi. Seperti gambar berikut ini. Kemudian ini adalah papan yang telah berhasil ditetapkan, di mana ini adalah dengan yang diberikan potongan pertama diletakkan di sini. Kemudian ini adalah potongan kedua yang diletakkan di sini, dan ini adalah potongan ketiga yang diletakkan di daerah sini. Jadi di mana ini akan selanjutnya jika ini terpenuh, ini akan mendapatkan skor. Dan selanjutnya untuk kompleksitas waktu tersendiri itu eh, dengan metode ini mendapatkan kompleksitas waktu dalam Big O yaitu ON kuadrat. Ini menurut papan ini didapatkan dari pengecekan setiap posisi pada papan yang berulang 88. Posisi akan dicari di setiap shell sebanyak 4 kali dan terakhir untuk seluruh fungsi akan tetap di ON pada saat nilai K dan P kecil. Jadi itu hasil dan pembahasan yang dapat saya lakukan. Kemudian apa saja sih faktor yang kinerja dari algoritma? Yang pertama struktur dan papan permainan atau board game, di mana struktur dari papan ini, permainan ini sangat berpengaruh dalam kinerja dari algoritma sendiri, di mana pada saat papan banyak sekali penuh, maka akan susah. Kemudian jenis dari bentuk potongan puzzle yang diberikan. Semakin rumit yang diberikan, maka semakin susah dari algoritma greedy ini menentukan posisinya. Jadi yang ketiga ada penilaian, di mana beberapa penilaian yang didapatkan yaitu seberapa banyak pemain dapat menerapkan dan beberapa pemain dapat menyelesaikan membersihkan dari board game. Kemudian keempat ada fungsi papan bermain, di mana saat posisi yang rumit, maka algoritma seperti yang tadi katakan, maka kinerja dari algoritma akan semakin susah. Yang kelima ada jumlah langkah, dan langkah yang diberikan akan sangat mempengaruhi. Dan keenam strategi penempatan, di mana strategi ini sangat berpengaruh. Jika strategi salah, maka akan tidak mendapatkan skor yang optimal.
Langsung saja masuk kesimpulan. Jadi algoritma greedy sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi penerapan block blast dalam mempercepat mencapai skor signifikan dalam block blast. Kemudian memberikan solusi yang cepat dengan memilih langkah optimal berdasarkan nilai tertinggi di setiap putaran. Nah, kompleksitas waktunya itu dari ON kuadrat menunjukkan efisiensi dalam menentukan posisi optimal. Dan batas keterbatasan dalam menawarkan sukses jangka panjang dapat bermasalah pada saat penuh. Kemudian cocok untuk strategi keputusan cepat, namun belum cocok untuk strategi keputusan yang optimal perencanaan multi tahap dan dapat menjadi dasar dari strategi otomatis, namun disarankan mengkombinasikan dengan metode lain. Misalnya algoritma prediksi atau pembelajaran mesin untuk dinamika permainan yang komprehensif. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih.